Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Samam dari kelas 8 angkatan 1. Dan kali ini saya bakal mempresentasikan dengan tema bersahabat dengan lingkungan. Pertama, awalnya saya sedang jalan di daerah kompleks saya dan saya melihat beberapa sampah di sungai, pinggir jalan dan lain sebagainya. Dan beberapa hari lalu juga kompleks saya mengalami banjir cukup tinggi sekitar selutut, yang terjadi kata warga sekitar disebabkan oleh sampah. Nah, karena sampah Indonesia sudah banyak sekali, saya pun berpikir bagaimana caranya sampah di Indonesia ini dia terus meningkat. Lanjut ke masalah. Masalah yang saya dapat kali ini bertentangan dengan banyaknya sampah yang terbuang bergeletakan di sungai, pinggir jalan, dan lain sebagainya. Berikutnya saya membaca dari CNN Indonesia menghasilkan 187,2 juta ton sampah per tahunnya. 15-30% terbuang ke sungai, danau, dan laut. Lalu 10-15% sampah didaur ulang, 60-70% sampah tertimbun di TPA. Jika Indonesia terus seperti ini, maka grafik per tahun sampah di Indonesia akan terus meningkat. Dan mungkin jika dibiarkan, Indonesia bisa sampai sampah terbanyak nomor 1 di dunia. Lalu kita ke Imagine. Setelah saya membaca dan melihat grafik Indonesia itu, saya mulai mengumpulkan beberapa sampah yang telah saya kutip di pinggir jalan. Saya mulai mengeksperimen bagaimana sampah ini bisa didaur ulang dengan cara dengan terobosan yang berbeda dari cara-cara lain. Jika cara EcoBrick memadatkan sampah-sampah ke dalam botol, kali ini saya pengen membuat terobosannya dari EcoBrick. Lalu saya memiliki ide pas-pasan karena beberapa hari ini saya sulit tidur. Dengan karena itu saya mulai membuat bantal terbuat dari plastik. Jika biasanya bantal terbuat dari bulu angsa, bulu kapas, dan lain sebagainya, saya ingin membuat bantal yang terbuat dari plastik. Karena plastik di Indonesia sudah banyak, makanya saya membuat bantal dengan plastik. Dengan plastik ini juga bantal bisa lebih lembut dan awet. Meski dengan kekurangan kadang suka berisik. Karena berisik ini kadang suka mengganggu orang tidur. Nah, karena oleh itu saya mulai mencoba-coba agar bantal ini tidak begitu berisik saat dipakai. Setelah beberapa lama saya menemukan cara bantal ini dilapisin lagi dengan beberapa kain, 2-3 kain, agar si suara plastik ini tidak begitu mengganggu. Di ini saya melakukan kurang lebih 1-2 hari proses pengerjaannya. Dengan saya sendiri dibuatnya, bahan-bahannya kantong plastik, sarung bantal, dan juga kain. Di ini saya mengerjakannya bertahap. Jadi pertama saya mulai mengumpulkan plastik-plastiknya dulu, mulai dari di sungai, pinggir jalan, di rumah, dan lain sebagainya. Setelah mengumpulkannya, dicuci bersih dengan air sabun. Lalu saya mulai memasukkan plastik-plastiknya ke dalam bantal. Nah, berikutnya saya membagikan hasil karya saya ke YouTube, teman-teman, dan di grup WhatsApp.
Waktu dan tempatnya itu 28 Juni 2021 di rumah. Orang yang melihat kurang lebih baru melihat ini 40 orang. Ini produk bantal ini bisa dibuat untuk beberapa pesantren. Nah, jadi saya punya rencana jika pandemi ini sudah selesai, saya bakal bersama teman-teman saya di pesantren akan membuat bantal ini di daerah pesantren saya. Ide saya itu setiap santri mendatangi setiap rumah warga dan memintai sampah atau plastik kantong kresek yang sudah tidak diperlukan lagi, dan mengutip di sungai, pinggir jalan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.